Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramli Dilaga. Saya dari jurusan Pendidikan Profesional Teknik Elektro, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi yang mengatur tentang K3. Nah, yang pertama, organisasi K3. Organisasi K3 ini berperan sebagai pengawas organisasi yang dimana sistemnya ini mengawasi sistem keselamatan dan kesehatan kerja agar berjalan baik dan optimal. Nah, di sini keberhasilan organisasi dalam menerapkan K3 bergantung pada komitmen dari seluruh tingkatan dan fungsi organisasi, terutama dari manajemen sebuah industri. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam organisasi K3. Yang pertama ada kebijakan K3, dilanjutkan dengan perencanaan, terus ada pelaksanaan. Nah, ada pemeriksaan dan tindakan perbaikan, kaji ulang manajemen, dan perbaikan berkelanjutan. Setelah semua ini dilaksanakan, apabila terdapat hal-hal yang perlu dilakukan kembali, maka akan kembali kepada kebijakan ketiga dan seterusnya hingga semua berjalan optimal. Selanjutnya ada sistem PDCA. PDCA itu berasal dari kata plan, D-nya do, dan C-nya itu check, dan A-nya itu atau action. Nah, di sini ada plan, perencanaan, yang dimana dalam perencanaan itu seorang memberikan suatu ide, gagasan supaya pelaksanaan berjalan dengan baik. Nah, itu awal mula proses dalam melakukan kegiatan. Nah, terus ada do, pelaksanaan. Setelah dilakukan perencanaan, maka akan dilakukan namanya pelaksanaan untuk penerapannya. Nah, setelah lakukan pelaksanaan ada namanya cek, pemeriksaan, yang dimana dalam pemeriksaan ini kita memeriksa suatu pelaksanaan yang telah terjadi supaya tidak ada kesalahan-kesalahan. Selanjutnya ada A atau action, tindakan. Setelah cek pemeriksaan ada namanya action, tindakan, di mana melakukan penerapan secara penuh dalam tindakan ini. Selanjutnya ada standar OHSAS 18001. Dalam hal ini, standar OHS ini berasal dari perkembangan konsep sistem manajemen K3 hingga akhirnya mendorong ditetapkannya OHSAS 1801 secara global, yang dimana acuannya adalah SMK 3. Nah, standar OHS 1801 ini memiliki keterkaitan dengan sistem PDCA, di mana berisi adanya pendekatan keistimewaan mulai dari perencanaan. Nah, di situ ada kan penerapan, pemantauan sama dengan check action, dan tindakan perbaikan action. Nah, yang merupakan proses peningkatan berkelanjutan seperti siklus PDCA. Nah, yang pertama ada plan, PDCA di sini perencanaan, memberikan ide, do, pelaksanakan, menerapkan idenya, 3, pemeriksaan kembali, dan terakhir tindakan secara penuh. Nah, terus ada namanya HOANS Police, yang dimana berisi sesuai sifat dan skala resiko HS perusahaan, mencakup komitmen untuk continuous improvement, mencakup komitmen untuk memenuhi peraturan HOANS yang berlaku dan persyaratan lain yang ditetapkan atau dijanjikan oleh perusahaan. Nah, terus keempat ada dokumentasi diterapkan dan dipelihara. Terus ada komunikasi keseluruhan karyawan untuk membuat karyawan sadar tentang kewajiban HOANS mereka. Nah, di sini ada gambar. Dalam terbentuknya Police ada beberapa unsur. Yang pertama audit, terus tinjauan manajemen, dan umpan balik pengukuran kinerja. Setelah terbentuk Police, maka ke tahap selanjutnya yaitu perencanaan. Nah, perencanaan di sini dimaksudkan memberi ide atau memberikan hal-hal supaya berjalan dengan baik. Yang pertama di situ ada perencanaan identifikasi bahaya, pengujian risiko dan pengendalian risiko, perencanaan persyaratan legal, di mana di sini pelaksanaannya dilakukan secara resmi. Terus ada perencanaan objektif,
Ada program manajemen HNS, mengatur HNS. Ada struktur dan tanggung jawab, di mana di situ wewenang tersebut diperhatikan supaya bertanggung jawab. Terus ada konsultasi, memberikan pendapat dan komunikasi, melakukan percakapan. Terus ada pengendalian operasional, mengendalikan sebuah proses yang terjadi. Ada kesiapan dan respon terhadap emergensi, jadi seperti merespon adanya suatu bahaya yang akan terjadi. Terus ada pengecekan dan tindakan koreksi audit, dia melakukan pengecekan dan mengauditnya. Terus ada mengelola tinjauan atau tinjauan manajemen. Nah, di sini ada gambar dari ketiga gambar di sini. Yang pertama ada planning yang berasal dari Polais. Nah, terdiri dari audit dan umpan balik pengukuran kinerja. Dilanjutkan dengan penerapan dan operasi. Nah, di gambar kedua sama unsurnya, ada audit dan umpan balik dari pengukuran kinerja. Terus ada pengecekan dan tindakan koreksi. Nah, dari pengecekan dan tindakan koreksi, maka adanya tinjauan manajemen. Terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, sehingga akhirnya terbentuknya Polais. Nah, di sini ada Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia. Nah, undang-undang di sini sebagai sumber hukum yang dimana jika terjadi hal-hal yang diinginkan, maka dengan adanya undang-undang kita bisa secara baik dan benar melaksanakan konsep K3 di sini. Nah, di sini dijelaskan konsep ini berkembang menjadi Employer Liability, yaitu K3 menjadi tanggung jawab pengusaha, kerja dan masyarakat di luar lingkungan kerja. Nah, semua ini terbentuk adanya saling pengawasi antara pengusaha, pekerja, dan masyarakat. Masyarakat juga ikut terlibat dalam pengawasan K3 ini. Di sini ada peraturan pengawasan bab 4 pasal 5 Menteri Ketenagakerjaan. Di sini direktur ini terdiri dari pegawai pengawas, ahli K3, panitia banding, dokter, dan P2 K3. Nah, pegawai pengawas terdiri Kandep, kepala departemen atau kepala dinas. Adanya ahli K3 berasal dari keluar Departemen Tenaga Kerja yang terdiri dari pemerintah dan swasta. Seadanya panitia banding, kita membandingkan antara penerapan K3 di perusahaan ini dan perusahaan lain. Terus dokter sebagai anggota tenaga kesehatan dan P2K3 ketersediaan obat-obatan. Nah, K3 di sini, lihat dalam gambar di sini terdapat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 pasal 3, 9, dan 10. Nah, di sini dilahirkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 hingga diterapkannya di tempat kerja. Nah, terus ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, di sini ada Peraturan 86 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 diterapkan di tempat kerja. Nah, dari hal ini maka dilahirkan juga Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1996 tentang SMK 3. Terus ada Peraturan 87 diturunkannya Peraturan Pemerintah SMK 3 diterapkan dalam perusahaan. Nah, untuk sumber hukum tertinggi berasal dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini dijelaskan dalam pasal 27 ayat 2. Nah, sumbernya pasal 27 ayat 2 hingga melahirkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, dari hal itu dari pasal 86 lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Peraturan Menteri Tenaga Nomor 5 Tahun 1996, dan Kepala Menaker Keputusan Menteri Tenaga Nomor 19 Tahun 1997. Lanjut ke pasal 87 hingga dilahirkan Peraturan Pemerintah Penerapan SMK 3. Dalam hal ini jika tidak adanya penerapan ini maka adanya sanksi pelanggaran karena ini merupakan sumber hukum untuk penerapan SMK 3. Nah, terus ada proses safety management OSHA. Nah, di sini proses safety management atau disingkat PSM lebih tepat dilakukan bagi industri manufaktur yang memiliki ancaman potensi bahaya yang tinggi seperti industri kimia, industri logam. Nah, di industri lain seperti industri minyak dan gas, listrik, dan sanitary service. Nah, seperti itu. Nah, dari penerapan PSM ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada proses safety information. Dalam proses pengamanan informasi, selanjutnya proses hazard analysis, hazard yang berarti bahaya.
Jadi di sini menganalisis bahaya yang berpotensi besar mengancam para pekerja yang ada di situ. Ada operasi prosedur di mana menjalankan proses-proses prosedur berdasarkan yang sudah diterapkan. Terus ada employee partisipasi, employee berarti sukarela. Berpartisipasi juga sukarela dalam pengawasan. Ada training. Nah, setiap perusahaan pasti perlu adanya training. Yang dimana training ini melatih para pekerja supaya dapat merespon bahaya-bahaya apabila terjadi. Ada kontraktor, pekerja kontrak. Ada startup jadi jadi mengetes peralatan-peralatan fasilitas yang ada dalam perusahaan. Ada mechanical integrity, hot work permit, management of change, perubahan memanage. Ada insiden investigasi, insiden yang berarti kecelakaan dan investigasi menginvestigasi. Jadi setiap ada insiden pasti diharuskan ada investigasi, mungkin dari sumbernya, penyebab dari kecelakaan tersebut. Ada emergency planning dan respon. Jadi planning berencana rencana respon dalam bahaya. Jadi setiap adanya perusahaan pasti mempunyai perencanaan dalam bahaya. Ada complaints audit, audit. Nah, dari audit di sini untuk prosesnya minimal 3 tahun. Nah, isi dokumennya itu disimpan kurang lebih minimal 5 tahun. Ada trade secret, saling memberikan informasi. Seperti itu. Mungkin segitu saja yang bisa saya berikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.